Jadi nanti bisa seperti kalimatnya Jokowi itu, bolak-balik, bolak-balik. Jadi Anda berpikir bahwa nanti pelimpahannya akan dikembalikan karena P19? Bisa jadi, karena kan nggak lengkap. Apa yang meyakini Mas Roy? Bukan meyakini, karena memang syaratnya begitu. Dalam posisi Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisi yang sangat tidak enak. Dalam posisi yang di ujung tanduk. Orang mau masuk proses peradilan dengan ancaman hukuman yang tidak main-main. Itu yang dibayangkan itu adalah bagaimana dia divonis misalnya nanti dan harus ditahan dalam penjara misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Benar-benar Roy Panci ya, sejauh ini masih merasa tidak bersalah dan bahkan keblinger. Dia bisa bebas sekalipun berkasnya sudah dikirim ke kejaksaan, sahabat. Luar biasa nyali orang ini. Saya tidak tahu apakah ini keberanian atau nekat, atau mungkin karena memang terlalu besar anggarannya ya. Ya boleh jadi seperti itu. Dan kalau saya melihat di perdebatan pada malam hari ini di Metro TV, tentunya dibungkam oleh Pak Rianto dan Bang Semar. Seolah-olah orang ini tidak merasa bersalah. Nanti kalau ditahan ini baru mewek ini. Atau tiba-tiba lagi sakit seperti dulu kan pada saat kasus Stupa itu. Begitu selesai diperiksa, langsung sakit sahabat. Sehingga tidak jadi ditahan. Karena itu harapan kita sekali lagi bahwa memang di kejaksaan nanti ada proses penahanan biar dia tahu diri. Jadi pada saat sudah P21 14 hari kemudian ya, Polda Metro Jaya menyerahkan bukti-bukti sekaligus menyerahkan tersangka, dia langsung dijemput sahabat. Mas Roy, jika berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan, ini artinya penyidik menilai bahwa berkas Anda dan juga teman-teman Anda sudah memenuhi unsur pidana. Nanti bagaimana dulu. Anda menanggapinya? Belum tentu. Belum tentu. Itu kan baru dilimpahkan. Dilimpahkan tuh kan nanti ada jaksa peneliti namanya. Dan nanti kan juga bisa dilihat loh. Kan ada beberapa ahli dari kami yang belum diperiksa juga. Kok bisa dilimpahkan? Nanti kuasa hukum pasti akan mempertanyakan. Dan KUHP yang baru kan juga bisa mengatur itu. Artinya harus dipenuhi dulu hak-haknya. Jadi nanti bisa seperti kalimatnya Jokowi itu, bolak-balik, bolak-balik. Jadi Anda berpikir bahwa nanti pelimpahannya akan dikembalikan karena P19? Bisa jadi, karena kan nggak lengkap. Apa yang meyakini Mas Roy? Bukan meyakini, karena memang syaratnya begitu. Jadi kan belum semua hak-hak dari kami itu dipenuhi. Katanya kan membuka peluang untuk kemudian ada ahli dan ada saksi yang meringankan. Sampai dengan detik ini belum jadi diperiksa itu semua. Jadi padahal sudah didata, sudah ditanya alamatnya, sudah ditanya nomor semua kontaknya. Apakah ini artinya, bukankah ini artinya penyidik sudah menilai bahwa unsur-unsurnya sudah lengkap, unsur pidananya sudah lengkap sehingga bisa bukan hanya dilimpahkan? penyidik, kan ada tahap 1, tahap 2. Jadi nanti ketika kejaksaan itu menilai, kan ada jaksa peneliti juga nanti lihat, loh ini nggak bisa diteruskan, apalagi para tersangka ketika ditanya, coba lihat baca BAP-nya, BAP-nya tidak bunyi itu. Wong dikatakan diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak, diperiksa begini tidak ada apa yang kami lakukan pada tanggal 22 Januari tahun 2025 yang lalu. Saya nggak ada di situ, saya nggak ada di tempus itu, saya nggak ada di lokus itu. Yang ada di situ adalah yang klaster yang. Jadi apa-apa yang ditanyakan itu semuanya terjadi pada klaster yang satu. Kami diperiksa dengan itu. Bang Egy ya? Iya, kami tidak ada di peristiwa itu, gitu loh. Pertanyaannya soal itu. Jadi kan ini aneh, kalau ini terus kan cacat itu. Jadi nanti jaksa kalau melihat yang jaksanya benar, akan melihat, wah ini kayak gini jawabannya tidak ada di tempat, jawabannya tidak mengetahui, jawabannya tidak tahu. Loh kok terus ini gimana nih penyidik melakukan ini? Kami tangkap. Gimana Mas Semar? Anda sendiri menyambut tidak dengan adanya pelimpahan berkasnya Mas Roy, Tifa dan juga Bang Rismon ya? Berarti 3 tersangka itu ya? Ya kan sejak awal mungkin saya beberapa kali bicara di Kompas TV bahwa nggak perlu didesak-desak itu kan nanti sampai di ujung.
Nah sekarang sudah disampaikan oleh penyidik bahwa itu dilimpah ke kejaksaan. Tinggal nanti kejaksaan apakah sudah menilai bahwa ini lengkap atau tidak P21 masuk kendali di kejaksaan. Nah jadi kalau misalnya Roy Suryo dan kawan-kawan itu melihat proses ini masih ada celah bahwa itu mungkin saja tidak berlanjut dalam proses peradilan, itu nggak apa-apa juga. Karena menurut saya dalam posisi Roy Suryo dan kawan-kawan itu posisi yang sangat tidak enak. Dalam posisi yang di ujung tanduk. Orang mau masuk proses peradilan dengan ancaman hukuman yang tidak main-main, itu yang dibayangkan itu adalah bagaimana dia divonis misalnya nanti dan harus ditahan dalam penjara misalnya. Jadi Anda mendesak untuk Bang Masroy ditahan? Jadi maksud saya kalau itu dipikirkan bahwa akan ditahan dengan sel yang 1x2, banyak tikusnya dan lain sebagainya, makan gak enak. 1x2 itu kalau saya innalillahi. Harus membesarkan hati tuh. Jadi harus membesarkan hati dan membesarkan terus bahwa masih ada peluang-peluang untuk lolos. Jadi menurut saya wajar aja, tapi pada titik tertentu ketika peluang itu sudah tertutup dan ketika vonis sudah diketok palu gitu ya oleh hakim, mau tidak mau kan harus dijalani juga sanksi pidananya, dan kalau dijalani ya tidak enak. Makanya saya selalu mendoakan sama Roy Suryo dan kawan-kawan semoga tabah dan kuat menghadapi ujian berat ini gitu loh. Ini ujian yang nggak gampang loh Mbak. Oke. Pak Arianto, ini benar statusnya atau kedudukannya Mas Roy ini benar di ujung tanduk tidak sih menurut Anda, seperti yang disampaikan oleh Mas Semar sendiri? Dan saat ini kan memang tersangka tidak dilakukan penahanan, tapi hanya pencekalan ya yang diperpanjang ya Mas Roy ya. Apa sebenarnya menurut Anda Pak Arianto alasan penyidik melakukan ini? Itu tadi saya katakan ya, terlalu hati-hati penyidik. Terlalu hati-hati, artinya menjaga perasaan Mas Roy atau menjaga perasaan publik? Karena yang di masyarakat itu kan sangat masing-masing, yang satu suruh dimasukkan, yang satunya lagi mau ngulur-ngulur waktu dan sebagainya. Jadi kelihatannya ini penyidik ingin transparan dan objektif dan sangat hati-hati gitu. Dan kalau untuk masalah penahanan dan tidak itu, saya juga waktu itu lebih baik tidak ditahan memang, karena kalau ditahan itu nanti akan jadi bumerang bagi penyidik. Disanggapnya itulah kriminalisasi kan gitu. Ini jadi penyidik dalam rangka untuk menghindari serangan-serangan itu tadi dia berlaku sangat clear gitu. Nah, cuman sayangnya memang penyidikannya ini agak cukup lama menurut saya ya gitu. Jadi kalau seandainya itu penyidikan itu nggak ada yang bisa ketemu, beban polisi sudah tidak ada lagi dikejar-kejar oleh publik untuk menyelesaikan kasus ini. Tinggal serahkan aja pada nanti jaksa. Coba baca deh BAP-nya. Apa tidak itu menurut saya sudah selesai urusan polisi dengan menyerahkan. Tapi kata Mas Roy di sini baru saja menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa ketemu tuh Pak Arianto. BAP-nya nggak bunyi Pak Arianto kalau diperiksa itu di jaksa peneliti. Saya nggak peduli BAP itu bunyi apa tidak. Nah, nggak boleh itu ngaco itu namanya. Apa yang ditanya, itu yang dijawab, itu ditulis di situ. Saya pernah ya Pak Roy ya. Dulu saya pernah mau nangkep tokoh. Tokoh itu ketika saya periksa dengan gagah beraninya dia, enggak, saya nggak mau diperiksa. Membantu penyidik saya itu 4 jam itu nggak bisa. Saya datangi dia. Pak, ya Bapak ini tersangka. Pasalnya begini. Menurut KUHP, Bapak itu saya periksa. Dan Bapak boleh jawab, boleh tidak. Kalau Bapak tidak kalau jawab, pertanyaan salah ya nggak usah dijawabkan. Sekarang kalau tidak jawab, oke selesai. Berkas tetap saya kirim. Nggak apa-apa, terserah. Jadi gitu Pak, jadi nggak masalah. Ya nggak masalah, kalau pertanyaan salah ya ngapain dijawab. Lokusnya nggak ada, tempusnya nggak ada di situ kok dijawab. Jadi nggak masalah itu Pak. Ya udah terserah, nanti tergantung. Berkasnya berarti kacau atau tidak. Nanti yang ada di pengadilan Pak. Jadi kalau memaksakan berkas di sini, itu penyidik keliru besar. Oke, udah biarin aja, tunggulah. Yang namanya tunggu jaksa peneliti. Tersangka itu. Hanya tahu dari dulu kan Arianto ini kan ngejar-ngejar aja. Udah biarin aja. Adalah yang di pengadilan, beda dengan saksi Pak. Silakan gimana Pak Arianto? Kira-kira gitulah penjelasan saya. Jadi kan tadi ditanya kenapa kok penyidik kayak gitu. Karena saya pengalaman penyidik ya kira-kira begitulah jalan pikiran penyidik itu tadi. Iyalah, terserah. Itu Pak Roy, saya tidak nyangkal Pak Roy enggak. Saya menerangkan apa. Betul, tapi kalau pertanyaannya itu tidak sama dengan apa yang dilakukan kan ya nggak boleh diteruskan. Masa pada saat itu saya nggak ada di situ,
pada saat itu orangnya orang lain, saya disuruh cerita orang lain kan ya nggak boleh. Jawaban Pak Roy nggak apa-apa, benar. Lah iya, ya udah. Nanti kalau jaksa penelitinya mengiyakan kan, biar publik yang menilai. Tinggal nanti ya. Apa pertanyaan pada para saksi, apa bukti-bukti yang ada, Iya. itu nanti pasti akan ditanyakan di sana. Silahkan. Di pengadilan itu, Oke, ini, Pak. tapi kalau menurut Pak Rianto sendiri, Kira-kira Bapak ada apa tidak? Kurang lebih gitulah Pak. Iya, Oke. silahkan. Tapi kalau menurut Pak Rianto Kalau sekarang sendiri, kita berdebat antara penyidik dengan tersangka, wah Bu, itu babaliut, nggak akan sampai, nggak akan selesai. Oke, tunggu saja. Itu nanti selesainya di Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Roy Suryo sebagaimana yang saya gambarkan di awal tadi. Bahwa sejauh ini dia masih merasa benar. Dia masih yakin bahwa ijazah Pak Jokowi 99,99% palsu. Padahal ini sudah HP 21, berkas sudah dikirim ke kejaksaan. Bayangkan. Nah, keberanian ini muncul ya itu tadi karena pada saat dia tersangka di Polda Metro Jaya tidak ditahan. Jadi dia merasa keblinger. Nah, begitu pun juga dia uji ini kejaksaan. Dan katanya nanti pada saat berkas bolak-balik itu menjadi peluang bagi dia untuk bisa lepas sahabat. Tapi kita sudah dengarkan seperti apa penjabaran Pak Rianto bahwa tidak ada ruang. Jadi kau Panci, siapkan saja data-datamu, siapkan bukti-buktimu, siapkan ahlimu kalau diperkenankan oleh hakim nanti di persidangan. Saya kira demikian sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.